Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai di hari yang ke-16 di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan di tahun ini bukan merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita semua, tetapi selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, yang mengabulkan doa, agar supaya kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita, mengkaji sebuah buku yang berjudul Tazkiyatun Nufus. 10 kiat menyucikan jiwa. Dan kita sudah berada di kiat yang keempat. Kita sudah berada di hari ini masuk di kiat keempat, yaitu meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, figur yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini. Ayat yang mulia ini merupakan dalil yang kuat mengenai perintah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan, dan keadaannya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 21 ini, maka kita wajib meneladani, mencontoh ajaran-ajaran, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Karena di antara makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara makna keharusan, konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah, the messenger of Allah. Ini keharusan dari syahadat kedua kita. Kita telah bersaksi bahwasanya Muhammad itu siapa Pak?
Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka yang berhak, yang patut untuk kita contoh, yang kita teladani adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah, sampaikanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kalian. Iya. Dalam ayat yang mulia ini, ya, syarat cinta kepada Allah, syarat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dipersyaratkan dengan pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cermati ayatnya Pak ya. Jika kalian benar-benar, ini benar-benar mencintai Allah, apa yang dilakukan kalau kita benar-benar cinta Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Siapa aku di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta yang sejati ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibuktikan dengan pengikutan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang seperti ini keadaannya? Ya, maka siapa yang seperti ini keadaannya? Allah melanjutkan ayatnya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Iya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cintanya Allah kita dapat. Bukan hanya cinta Allah, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Jadi ini diantara keutamaan kita mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyucikan jiwa itu, kata beliau, menyucikan jiwa itu lebih sulit dan berat daripada mengobati penyakit fisik pada tubuh. Iya. Maka barang siapa yang menyucikan jiwanya dengan latihan tertentu, iya, dia sucikan jiwanya dengan latihan tertentu, menyiksa diri dan mengasingkan diri, yang mana hal itu tidak pernah dicontohkan oleh para rasul, maka dia seperti orang sakit yang sedang mengobati dirinya berdasarkan pendapatnya sendiri. Lantas bagaimana mungkin pendapatnya lebih manjur dibandingkan pengetahuan, ya, pengalaman seorang dokter. Ya, maka para rasul adalah dokternya hati. Ya, jadi para rasul itu adalah dokternya hati. Maka tidak ada jalan lain untuk menyucikan dan mengobatinya, ya, mengobati jiwa, kecuali dengan menggunakan tuntunan dan cara-cara mereka, ya, serta dengan bersikap patuh, taat, dan menerima secara total apa yang telah digariskan para rasul tersebut. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon
pertolongan. Iya. Jadi beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa membersihkan, menyucikan jiwa hati itu lebih sulit, lebih berat dibandingkan kita membersihkan, menyucikan penyakit fisik pada tubuh kita. Iya. Dan ternyata beliau ungkap di sini bahwa dokternya hati itu adalah para rasul dan yang semisal dengan rasul, yaitu para ulama. Orang-orang yang berilmu di tengah umat, merekalah dokternya, dokter-dokternya hati manusia yang berpenyakit. Iya. Betapa banyak hati yang kembali sehat, betapa banyak hati kembali fit, ketika mendengarkan nasihat-nasihat, petua-petua dari para ulama tersebut. Maka di antara cara untuk menterapi hati-hati kita adalah dengan meluangkan waktu mendatangi atau menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang atau sebelumnya poin yang keempat ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala itu telah memuji. Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, betul-betul berada di atas, khuluqin azim, benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung, berbudi pekerti yang sangat agung. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah orang yang paling wajib untuk kita teladani, kita jadikan figur, kita jadikan idola kita di dunia ini. Idola kita di dunia ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang datang kepada Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Beliau berkata, al-amalu bihi wal wuqufu inda hududihi wat ta'addubi bi adabihi wat ta'addubi bi adabihi wal i'tibari bi amsalihi wa qisasihi wa tadabburihi wa husni tilawatihi. Jadi maksud Ibunda Aisyah berkata tadi bahwa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah Al-Qur'an itu sendiri. Tetapi ini dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau maksudnya beramal dengan Al-Qur'an tersebut. Beramal dengan Al-Qur'an tersebut. Berhenti pada batasan-batasan yang telah ditetapkan. Jadi Al-Qur'an punya batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Sudah ada batasan-batasan yang Allah telah tetapkan yang tidak boleh seorang hamba melewatinya. Beradab dengan adab Al-Qur'an. Beradab dengan adab
Al-Quran, mengambil iktibar, mengambil pelajaran-pelajaran darinya, bertadabbur, ya, memikirkan, merenungkan, menghayati ayat-ayat yang dibaca, ya, wa husni tilawatihi, dan membacanya dengan baik, ya, dan membacanya dengan baik, ya. Jadi akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin mengetahui adalah dengan mempelajari Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran itulah, ya, akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian di antara akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Ya, Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, ya, maksudnya apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsu beliau, tidak, ya, tetapi ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini beliau hanya bertugas, berkewajiban menyampaikan, mendakwakan Al-Quran ke seluruh manusia. Ya, apa yang disampaikan itu tidak berasal dari hawa nafsu beliau, tidak berasal dari kantong beliau, tetapi yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat dari sinilah mustahil, impossible, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bikin, yang buat itu Al-Quran. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ditakdirkan oleh Allah menjadi ummi. Ummi artinya tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya bisa menulis, bisa membaca, ya, maka musuh-musuh Islam, ya, akan mendapatkan celah dari sisi itu, ya. Maka ini di antara ayat bantahan sebenarnya bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Quran itu beliau yang bikin, beliau yang buat. Ini yang menyangkal, ya, pemikiran atau keyakinan yang seperti itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya orang yang beriman itu dengan akhlaknya yang baik itu akan mencapai derajat orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Ini diantara keutamaan akhlak yang karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Siapa yang memiliki akhlakul karimah pada dirinya, maka ini diantara keutamaannya, dia mampu mencapai derajat orang yang berpuasa, ya, dan sholat di tengah malam. Ini bagi siapa, Bapak Ibu sekalian, yang memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki akhlak yang baik, ya. Mungkin orang ini puasanya tidak terlalu, ya, kalau puasa Ramadan mesti wajib, ya, tidak boleh kalah kalau, ya, tidak ada sebab-sebab yang membolehkan untuk berbuka. Adapun puasa-puasa sunnahnya biasa, iya, mungkin tidak terlalu rajin dia puasa, sholat malam, sholat tahajud juga seperti itu, tetapi dia bisa mencapai derajat itu ketika dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, kata akhlak di sini itu tidak hanya berakhlak kepada manusia, sesama manusia, tetapi juga
berakhlak kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setinggi-tinggi akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mentauhidkannya, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Iya, menjadikan Allah satu-satunya yang dibesarkan, yang diibadahi, yang dipertuhankan. Itu akhlak yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perlu kita tekankan, karena kalau kita mendengar kata akhlak, seakan-akan itu yang kita pahami akhlak sesama manusia, interaksi sosial. Padahal yang dimaksud termasuk juga akhlak di sini adalah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak tertinggi kepada Allah adalah mentauhidkannya, mengesakannya, menunggalkannya dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Iya, dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Berarti akhlak yang terjelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi ada akhlak yang terjelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Ketika kita berbuat syirik, ketika kita menduakan, menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu yang lain. Itu sebenarnya akhlak yang sangat tercela, akhlak yang sangat rendah, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin biasa kita baca bukunya itu pengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ya, jadi ada bukunya itu berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nama pengarang buku ini Michael H. Hart. Michael H. Hart. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang astrofisikawan Yahudi Amerika. Jadi orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi mengarang buku ini 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nah, beliau seorang astrofisikawan Yahudi Amerika. Ya, separatis kulit putih, dan seorang pengarang yang dikenal dengan menulis buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Beliau ternyata ini, ya, bayangkan non muslim, Pak. Non muslim, ya, memposisikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di peringkat, ya, atau the number one. Dia berada di peringkat 100 tokoh berpengaruh, paling berpengaruh di dunia. Siapa yang pertama? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Ya, yang kedua siapa? Ya, Isaac Newton. Ya, seorang fisikawan, pencetusnya teori gravitasi umum, hukum gerak. Ya, jadi Michael H. Hart ini Yahudi non muslim, tetapi subhanallah, ya, beliau menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat pertama, ya, dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ya, berarti luar biasa, ya. Yang wajib untuk diikuti, diteladani, dicontoh adalah siapa? Untuk dijadikan idola adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Iya. Ini poin yang keempat. Kita masuk poin yang kelima di buku halaman 29. Iya. Di antara kiat menyucikan jiwa kita yaitu menutup semua celah yang dapat mengikis kesucian jiwa. Ya, menjauhkan dari kemuliaan dan menyeretnya kepada kehinaan.
Oh, yang kelima ya, yang kelima. Ya, halaman 25, halaman 25. Yang kelima, kiat kelima, menjauhkan jiwa dari maksiat. Menjauhkan jiwa dari maksiat dan mengisinya dengan ketaatan. Iya. Kata penulis dalam buku ini, hakikat kesucian. Ya, jadi hakikat sucinya jiwa seorang hamba itu adalah mengosongkan. Jadi mengosongkan jiwanya terlebih dahulu. Ya, maksudnya dengan membersihkannya dari hal-hal yang hina, yang rendah, maksiat dan dosa. Ya, setelah dia kosongkan dari jiwanya hal-hal yang rendah tersebut, kemudian mengisinya dengan menghiasi jiwanya, menghiasi hatinya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dosa-dosa ini, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki efek, memiliki pengaruh. Ya, di dalam buku halaman 27, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah wa huwa ar-ranu alladzi dzakarallahu kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, ya, seorang hamba melakukan dosa, maka akan tertoreh setitik noda hitam pada hatinya. Manakala dia meninggalkannya, memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya kembali bening. Ya. Maka hatinya kembali bening. Namun bila dia kembali berbuat dosa, maka noda tersebut akan bertambah sampai menutupi hatinya. Dan itulah yang disebut ar-ron dalam firman Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, ini dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu kepada kita. Ya, bahwasanya jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, ya, maka dosa itu menyebabkan titik noda hitam dalam hati si hamba tersebut. Ya, dosa itu menyebabkan hati menjadi hitam. Ya. Tatkala dia meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia berketerusan dalam dosanya, dia tidak minta ampun dan tidak bertobat kepada Allah, tapi berketerusan dalam dosanya, maka titik noda hitam tersebut akan bertambah di dalam hatinya sampai titik noda hitam tersebut menutupi seluruh hatinya. Ya, maka ketika hati si hamba seperti itu, hatinya sudah tertutup, titik-titik noda-noda hitam, disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan, maka ketika itu dia akan memandang kebaikan-kebaikan sebagai dosa, dosa-dosa sebagai kebaikan. Sudah terbalik. Nah, ini diantara pengaruh dosa yang kita lakukan. Kebaikan dianggap dosa, dosa dianggap kebaikan. Ketika hati sudah menghitam secara totalitas. Maka ketika kita terjatuh ke dalam dosa,
ya, maka sikap kita selaku hamba adalah ya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan tersebut. Maka ketika itu, ya, jika dia tidak berketerusan dalam dosanya tersebut, maka titik noda hitam itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari hatinya. Tetapi manakala dia berketerusan, tidak minta ampun, tidak bertobat kepada Allah, ya, maka dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan, berketerusan tersebut akan menutupi, ya, titik-titik noda hitam di hatinya. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau yang berjudul Al-Jawabul Kafi, ya, Al-Jawabul Kafi, ya, beliau di dalam kitabnya tersebut, ya, mengatakan, ya, jadi ada beberapa efek atau pengaruh dari dosa-dosa yang dilakukan manusia. Yang pertama kata beliau rahimahullah, pelaku maksiat akan terhalang dari ilmu agama. Ya, pelaku maksiat itu akan terhalang dari ilmu agama. Ya, kita belajar ilmu agama tapi sulit kita paham-paham. Maka ini biasanya akibat dari dosa yang kita lakukan. Sulit menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, itu diakibatkan dosa yang dilakukan. Iya. Jadi yang bisa menghambat pemahaman kita, paham agama dengan pemahaman yang benar-benar, diantaranya akibat dari dosa-dosa yang dilakukan. Iya. Seperti juga ketika menghafal Al-Quran, cepat hafalnya mungkin, tapi cepat lupa juga. Cepat hafal, cepat lupa. Ya, atau bahkan ada yang ya mungkin surah-surah pendek, tetapi kenapa selalu sering lupa-lupa. Itu kita butuh self correction. Kita butuh koreksi diri, mengevaluasi diri. Mungkin ada dosa yang kita lakukan sehingga Allah menghalangi kita dari ilmu agama, menghalangi kita dari menghafal Al-Quran dengan mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, pelaku maksiat akan mendapatkan rasa takut dan cemas. Iya. Pelaku maksiat akan mendapatkan, dia akan rasakan dalam hatinya itu ada rasa takut dan cemas di saat berinteraksi dengan sesama manusia. Subhanallah. Ini nih. Ini fakta dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Iya. Yang ketiga, tercabutnya pandangan buruk terhadap maksiat dari hatinya, hingga menganggapnya sebagai sesuatu dosa itu sesuatu yang biasa saja. Iya, bahkan terang-terangan. Ini pengaruh dosa, Pak. Ketika orang sudah terbiasa dengan dosa, maka dia menganggap dosa-dosa itu ya hal-hal yang biasa saja. Ya, hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena itu tadi, hatinya sudah ya terkena titik noda hitam. Sehingga berangkat dari situlah, ya, maka dia tidak akan memiliki rasa malu lagi. Tidak ada lagi sifat malu, karakter malu pada dirinya. Kalaupun ada, itu kurang. Ya, bahkan dia melakukan dosa secara terang-terangan. Ini akibat efek ya dari dosa yang kita lakukan. Ya, kemudian berikutnya, maksiat itu akan mewariskan kehinaan dan kerendahan. Ya, mewariskan kehinaan dan kerendahan. Bahkan para ulama mengatakan orang-orang yang ya senang bermaksiat, ya, berbuat dosa itu akan ditampakkan pada wajahnya. Ya, bagi orang yang bisa membaca karakter. Ya, ada ini. Ya, kalau orang-orang beriman itu bisa, ya, dari wajahnya itu sudah kelihatan. Dari wajah itu sudah kelihatan, ya. Ya, kemudian berikutnya, ya, efek pengaruh dari dosa yang dilakukan manusia itu tidak akan menemukan manisnya iman. Ya, kenapa kita tidak merasakan manisnya iman? Ya. Ya.
manisnya ketaatan, ya, lezatnya beribadah kepada Allah, ya. Karena ini diantara, ya, penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Ya, kemudian pengaruh dosa berikutnya, maksiat akan menyemaikan, ya, atau akan mengundang maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, jadi satu maksiat yang kita lakukan itu biasanya mengundang maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, jadi saling keterkaitan. Ya, ada korelasi hubungan antara maksiat yang satu dengan maksiat yang lainnya. Begitu juga jika seorang hamba berbuat ketaatan. Kita berbuat satu ketaatan ini. Satu ketaatan ini akan mengundang ketaatan yang kita kepingin. Kita ingin melakukan ketaatan yang lain. Iya. Sama dengan dosa seperti itu. Ketika kita melakukan satu dosa, maka itu akan mengundang dosa atau maksiat yang lainnya. Iya. Kemudian di antara efek pengaruh dosa, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya. Jadi Allah akan meninggalkan orang tersebut berkubang dengan hawa nafsu dan setannya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu kondisinya, maka dia akan terhalangi untuk bersahabat dengan para malaikat serta mendapatkan doa para malaikat tersebut. Karena para malaikat juga mendoakan orang-orang yang soleh, dimintakan rahmat, ya, dimintakan ampunan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan pelaku maksiat. Ya, akan dibiarkan, tidak akan ditolong. Ya, urusanmu sendiri. Iya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita, ya, menjalani kehidupan ini tanpa solusi, jalan keluar, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, berikutnya, kemaksiatan akan mematikan hati seorang hamba. Kemaksiatan akan mematikan hati seorang hamba. Kalau hati sudah mati, Bapak Ibu, hati sudah mati, itu bagaikan mayat, bagaikan jenazah. Ya, coba perhatikan, ada jenazah, ada mayat. Ya, kalau kita cubit jenazah, maka tidak akan terasa sakit lagi cubitannya. Kenapa? Sudah mati. Sama dengan hati yang sudah mati. Ketika dicubit dengan ilmu agama, dicubit dengan nasihat, maka ilmu agama, nasihat yang diberikan itu tidak mempan. Kenapa tidak mempan? Karena hatinya sudah mati. Dan ini musibah yang sangat besar bagi seorang hamba. Iya. Kemudian kemaksiatan akan membakar keberkahan umur. Iya. Jadi maksiat, dosa yang dilakukan itu bisa membakar keberkahan umur kita. Iya. Dan yang namanya umur kita butuh, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian kemaksiatan akan, ya, menghitamkan wajah. Kemaksiatan akan menghitamkan wajah, menggelapkan hati, dan mengurangi rezeki. Iya. Jadi kemaksiatan akan menggelapkan wajah, menggelapkan hati, dan mengurangi rezeki kita. Iya. Macet proyek misalnya, bagi yang ada proyek, biasanya ini dosa maksiat yang dilakukan, dan itu pasti terjadi. Iya, pekerjaan, keseharian kita itu terasa sulit. Iya, ada saja masalah, ada saja kesulitan yang kita dapatkan. Kenapa? Kita koreksi diri kita. Ya, mungkin ada dosa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian dosa-dosa juga itu bahkan sampai berpengaruh kepada anak istri kita, keluarga kita di rumah. Ya, itu disebabkan karena dosa. Adanya cekcok suami istri, ya, permasalahan rumah tangga, ya, itu pasti dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Ya, apakah suaminya atau istrinya. Ya, itu berimbas kepada anak kita. Anak kita misalnya ya suka sakit-sakitan. Anak biasa suka sakit-sakitan. Ini. Bapak Ibu sekalian, kita koreksi diri kita. Ya. Terjadinya perceraian, ya, perpisahan antara suami istri itu disebabkan dosa-dosa. Ya. Salah satu dari kedua belah pihak itu berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara akibat ya dari dosa yang dilakukan oleh salah satu kedua belah pihak bisa jadi terjadi perceraian di antara suami istri tersebut. Bahkan dosa-dosa juga berpengaruh pada kendaraan kita. Dosa-dosa berpengaruh pada kendaraan kita. Iya. Ya, biasanya kendaraan suka macet misalnya, atau kita yang ditabrak sama orang, atau mungkin kita yang menabrak orang. Ya, kesandung batu, injak lubang misalnya, jatuh, kecelakaan. Ini. Itu biasanya sebab-sebabnya adalah dosa maksiat yang kita lakukan. Jadi butuh ini semua adalah ya, masukan-masukan berharga ya untuk kita semua. Dan bahkan dosa-dosa yang kita lakukan itu berpengaruh di permukaan bumi. Makanya biasa Bapak Ibu, biasa terjadi gempa, ya kan? Tsunami, angin kencang, banjir, tanah longsor, itu biasa dan semisalnya. Itu pengaruh dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ya. Ini yang kiat yang kelima di dalam mensucikan jiwa kita. Yang kiat yang keenam. Menutup semua celah yang dapat mengikis kesucian jiwa. Halaman 29. Menjauhkan dari kemuliaan dan menyeretnya kepada kehinaan. Iya. Kita langsung masuk di halaman 31. Masuk halaman 31 ya. Iya. Karena kemungkinan tinggal sekali pertemuan, kita akan selesaikan di bulan Ramadan ini. Kita masuk halaman 31. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, salah seorang ulama besar di zamannya, rahimahullahu taala, berkata, barang siapa yang keluar dari keistiqomahan selama di dunia, ya, keluar dari keistiqomahan selama di dunia, ya, lantas dia membuka pintu-pintu keharaman. Ya, dia membuka pintu-pintu keharaman yang berada di balik tabir di dua sisi kanan dan kiri jalan, dan ia pun masuk ke dalamnya. Entah itu keharaman yang berupa syahwat atau subhat. Ya, jadi ini dua senjata setan laknatullah kepada manusia. Ya, yang menyebabkan seorang hamba itu keluar dari istiqomah, keluar dari konsisten. Itu karena kurang mengilmui yang namanya dua senjata setan pada dirinya, yaitu senjata 2S. S yang pertama syahwat. Ya, S yang kedua adalah subhat. Ini dua senjata setan kepada manusia. Iya. Apa itu syahwat? Syahwat itu artinya
keinginan diri, ya. Atau nama lainnya selera, ya, selera. Ya. Jadi setan laknatullah itu menyerang hamba-hamba Allah di pintu syahwat ini. Di pintu syahwat ini. Iya. Misalnya ada orang bersyahwat kepada makanan dan minuman, selalu mau makan, mau minum, biar sudah kenyang, ya, itu dia terbentuk syahwat. Ya, banyak makan, banyak minum itu bisa menggelapkan hati, bisa merusak hati. Ya, itu diantara bentuk syahwat. Nah, kemudian syahwat kepada wanita. Ya, apalagi laki-laki ini, ya begitu juga sebaliknya. Laki-laki dan perempuan itu, ya, masing-masing dari kita itu punya syahwat. Nah, kalau kita tidak punya sifat sabar, maka pasti kita akan memperturutkan syahwat kita. Dan senjata untuk syahwat ini adalah kesabaran. Jadi ini senjatanya setan yang satu ini, syahwat. Itu kita lawan dengan, kita tebas dia dengan sifat sabar. Sifat sabar. Ya, ini senjata pertama setan kepada Bani Adam, anak cucu Adam alaihissalam. Dan kesabaran ada 3. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar menjalankan perintah. Sabar menjalankan perintah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Sabar menjauhi larangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menjalani segala takdir yang tidak mengenakkan. Ya, sabar dalam menjalani takdir yang tidak mengenakkan. Ada 3 jenis sabar dalam Islam. Dan ternyata 3 macam sabar ini itu terdapat di dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Terdapat dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Yang pertama tadi sabar dalam menjalankan perintah. Puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183. Karena puasa adalah perintah, puasa Ramadan itu perintah, wajib kita lakukan, maka kita harus bersabar. Harus bersabar. Kalau tidak mampu bersabar, pasti tidak mampu berpuasa. Ya. Jadi kita harus sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Di dalam puasa itu ada larangan. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri, itu larangan dalam puasa. Iya, padahal makanan, minuman, istri halal. Iya, halal. Tetapi untuk sementara diharamkan. Ya, karena itu termasuk larangan dalam puasa Ramadan. Jadi kita harus sabar dalam menjauhi larangan. Sabar yang ketiga, ya, sabar menjalani ketentuan atau takdir yang tidak mengenakkan. Orang yang berpuasa pasti lapar dan haus, itu kan tidak enak. Lapar dan haus itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Tetapi kita lagi puasa, ya, harus sabar dalam menjalani takdir yang tidak mengenakkan. Berarti, ya, dalam puasa ini, ya, luar biasa terdapat 3 jenis kesabaran. Iya, 3 jenis kesabaran. Kalau yang halal saja mampu kita laksanakan, ya, mampu kita jauhi, yang halal saja ketika puasa, bagaimana lagi dengan yang haram? Harus lebih bisa lagi.
Ya, makanya siapa yang betul-betul puasanya sesuai dengan sunnah, maka dia akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Karena itu yang diinginkan dari puasa, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi menutup semua celah yang dapat mengikis kesucian jiwa. Ya, semua sebab ya itu kita yang menutup seluruh pintu-pintu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu pertama tadi yang bisa mengeluarkan dari jalan Allah adalah syahwat. Iya, kalau syahwat diperturutkan ya jamaah sekalian, ya maka itulah yang bisa diantaranya yang bisa mengotori jiwa ya atau hati-hati kita. Kemudian senjata yang kedua dari setan laknatullah adalah kalau dia tidak mempan di dalam jurus syahwat, maka setan akan berpindah. Dia akan berpindah ke jurus syubhat. Nah, syubhat ini artinya kerancuan, kesamaran. Ya, kerancuan dalam berpikir, ya, dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Nah, itu syubhat. Kesamaran, kerancuan. Nah, ini ya. Ini jurus kedua atau senjata kedua dari setan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini kita lawan dengan ilmu agama. Kalau syahwat dengan sabar. Kalau syubhat dilawan dengan dicounter dengan ilmu agama. Iya, karena kapan kita tidak memiliki filter saringan ilmu agama yang baik, pemahaman yang baik tentang agama Islam ini, maka dengan mudah kita akan terikut arus pada kerancuan, kesamaran dalam berpikir. Nah, iya. Ya, kemudian yang berikutnya dan ini yang terakhir untuk sementara, poin yang kiat yang ketujuh. Kiat yang ketujuh, mengingat mati dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengingat mati ini ya, mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyucikan, membersihkan hati-hati kita. Iya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Ya, ini di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, memanggil kita dengan panggilan istimewa, panggilan khusus. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman. Nah, setelah itu menyusul perintah wal tanzur, hendaklah ya setiap diri itu memperhatikan, wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri itu memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia amalkan di dunia ini untuk hari akhiratnya. Nah, persiapan kematian ini persiapan kematian, persiapkan bekal untuk menghadapi hari esok, hari akhirat. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menginstruksikan, memerintahkan umatnya untuk banyak mengingat kematian ini. Nabi SAW bersabda, aksiru zikrohatimil lazat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Ya, jadi Nabi perintah kita untuk banyak-banyak ingat mati. Ingatlah pemutus segala kelezatan.
pemutus segala keenakan, yaitu al-maut, kematian. Adalah kematian. Iya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan suatu perkara, suatu hal, maka hal tersebut termasuk ibadah. Di sini, di hadis ini kita diperintah untuk mengingat banyak-banyak ingat kematian. Nah, ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Berarti ini adalah di antara bentuk-bentuk ibadah. Kita ingat mati, berarti kita sudah beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan kematian ini, ya, kematian ini jamaah sekalian, iya, itu tidak pernah menunggu tobatmu. Kematian tidak pernah menunggu tobatmu. Iya, maka segera Anda bertobat, iya, bercepat-cepat bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan tidak ada yang mengetahui nomor antrian berapa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang jelas semua dari kita itu sudah ada nomor antriannya. Tidak ada yang mengetahui kapan jadwal kematiannya. Ya, sebagaimana juga tidak ada yang mengetahui kapan jadwal kelahirannya. Ya, baru kita tahu, ya, jadwal kelahiran kita setelah kita dibuatkan akte kelahiran, dicapil, ya. Iya. Begitu juga jadwal kematian. Tidak ada yang mengetahui secara pasti jadwal kapan kematiannya. Ya, dan tidak ada yang mampu menangkis kematian. Siapapun kita, sejago apapun, sehebat apapun kita, tidak ada yang mampu menangkis kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Nah, tidak ada yang suka mati, ya. Kita mau berusaha lari kalau bisa tidak mati. Kalau bisa tidak mati-mati. Tapi Allah tegaskan di sini, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Iya, Al-Jumu'ah ayat 8. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa 78, Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian, akan mendatangi kalian, sekalipun kalian berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi tidak ada tempat persembunyian. Coba kita berpikir, kira-kira di mana kita bersembunyi supaya kita tidak didatangi kematian. Langit Allah yang punya, bumi Allah yang punya. Di manakah tempat persembunyian di depan kematian? Allah tegaskan di surah An-Nisa ini 78 bahwa dimanapun kalian berada, ya, kalau sudah datang ajal, kematian akan mendatangi kalian. Kesimpulannya, tidak ada tempat persembunyian di depan kematian. Dunia semakin menjauh dari kita, akhirat semakin mendekat. Secara matematik, secara hitung-hitungan kalkulasi manusia, betul umur kita bertambah dari 10 tahun menjadi 20, menjadi 30, 40 dan seterusnya. Itu hitung-hitung manusia. Hitung-hitungannya manusia bertambah, tetapi hakikatnya berkurang kita punya umur. Kenapa bisa? Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Ya, tidak ada yang mampu, ya, menghalangi waktu. Tidak ada yang mampu menahan ini waktu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan ini waktu, dan waktu itu sangat cepat berlalu. Kalau waktu sudah melewati kita, maka waktu yang telah dilewati itu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Maka manfaatkan waktu kita dengan
dengan baik, apalagi kita masih dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, raup ya berbagai macam manfaat di dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Ya. Umur semakin berkurang, tidak bertambah, karena kita semakin hari semakin dekat di antar ke kuburan. Iya, kita makin dekat ke kuburan. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin mendekat. Iya, jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa ambil pada hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan insyaallah pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir. Ya, kita mengkaji buku Tazkiyatun Nufus, 10 kiat menyucikan jiwa. Kita akan selesaikan nanti kiat yang ke-8, yang ke-9 dan ke-10. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.